Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini. Cikidot. Saya lucu mendengar kisah si Dr. Lois ini. Saya sebenarnya nggak tahu siapa dia dan kiprahnya apa. Tapi karena rame-rame gara-gara ada videonya dengan Hotman Paris yang di-share oleh kadrun-kadrun budiman dari seluruh Indonesia, saya akhirnya mau nggak mau pengen tahu siapa sih Dr. Lois yang viral ini. Dan ternyata dari status-statusnya di medsosnya, saya tuh agak aneh sama si Dr. Lois ini. Maaf ya, dia agak mirip-mirip Lord Rangga dari Sunda Empire. Dr. Lois ini dari status-statusnya itu kelihatan pede sekali kalau dia adalah dokter yang paling pintar di seluruh dunia. Bayangkan, dia berkoar bisa membubarkan Ikatan Dokter Indonesia karena dinilai nggak sejalan dengan dia. Dan dia juga di status-statusnya di Instagram menuding kalau dokter-dokter di seluruh dunia itu bodoh-bodoh dan yang pintar itu cuma dia. Bahkan di salah status-statusnya Dr. Lois menyebut kalau Donald Trump, mantan presiden Amerika, menerima informasi dari dia dan menyebut dokter-dokter di Indonesia itu semuanya sampah. Saya kira status-statusnya di IG itu akun fake. Ternyata itu emang benar statusnya. Dan Dr. Lois ini terlihat sekali aktif di media sosialnya sampai saya jadi ada pertanyaan, kapan ya dia punya waktu untuk praktek? Lalu saya cek di beberapa media, ternyata izin prakteknya sudah kadaluarsa. Dari penelusuran di website Konsil Kedokteran Indonesia, ternyata surat tanda registrasi atau STR Dr. Lois itu sudah nggak berlaku sejak tahun 2017, jauh sebelum pandemi. Jadi sudah lama Dr. Lois ini nggak praktek. Lalu kenapa dia banyak dijadikan rujukan kebenaran oleh banyak orang? Saya sendiri nggak heran. Di negeri yang indah ini banyak orang yang jatuh cinta pada label atau gelar. Ada yang digelari Habib, dipuja setinggi langit. Padahal perilakunya sangat kasar dan bahasanya tidak layak didengarkan di ruang publik. Udah gitu sukanya kabur lagi ke luar negeri kalau ada masalah. Ada juga yang digelari Gus, tapi kerjaannya memaki-maki dengan kata-kata yang tidak senonoh. Seolah memaki itu bagian dari kebenaran sebuah agama. Ditanya, dia lulusan pesantren mana kok tiba-tiba pakai gelar Gus yang biasanya disematkan kepada anak kiai. Dia ngeles kalau yang kasih gelar bukan dia. Tapi dia pakai mulu setiap ceramah di mana-mana. Dan sesudah terbongkar, ternyata mantan tukang obat dan preman pasar. Ada lagi yang pakai gelar ustadz padahal dia baru beberapa tahun jadi mualaf. Kerjaannya ceramah kemana-mana menjelek-jelekan agama lamanya. Ada lagi yang pakai gelar profesor padahal dia nggak pernah menempuh pendidikan tinggi di kampus. Selidik punya selidik. Ternyata gelar itu panggilan saja dan dia senang memakainya kemana-mana karena itu mengangkat status sosialnya. Ada lagi yang profesor beneran tapi nggak bisa bedakan mana wajah yang digebukin dan mana yang oplasan. Gelar itu penting buat sebagian orang karena di sanalah ladang rezekinya dan status sosialnya. Dengan gelar itu dia merasa punya otoritas untuk bicara sesuatu padahal bisa saja itu bukan keahliannya. Seperti gelar dokter. Dia merasa berhak bicara tentang ilmu kedokteran dari semua bidang. Padahal dia spesialisasinya dokter kecantikan. Karena gila pada gelar inilah banyak masyarakat kita yang tertipu. Mereka merasa bahwa kasta mereka rendah ketika dihadapkan dengan orang yang bergelar ustadz, habib, dokter, profesor. Inilah mental feodal yang jadi warisan penjajah selama ratusan tahun lamanya. Sehingga perkataan apapun yang diucapkan oleh orang yang diberi gelar itu adalah sebuah kebenaran tanpa perlu dibuktikan dulu kebenaran pernyataan itu dengan logika berpikirnya. Ya gimana mau berpikir? Seperti ketika bertemu seseorang yang sering disebut Profesor Palu Gada. Apa lu mau gua ada?
Mau membantah langsung dikatain dungu. Dan itu seperti ketok palu yang nggak bisa dibantah. Ya orang yang dikatain dungu itu kalau nggak mengkeret pasti males lah. Capek-capek debat cuman buat dikatain dungu doang. Buat apa? Dan kegilaan pada gelar ini di sebagian masyarakat Indonesia sama kuatnya dengan kepercayaan mereka pada tahyul. Seperti ada kisah babi ngepet yang ditangkap di Depok. Karena yang ngomong seorang ustadz, maka masyarakat percaya aja kalau itu benar-benar babi ngepet. Pas kebongkar, itu ternyata babi beneran yang sengaja ditangkap si ustadz untuk dapat uang. Ngepet kan? Jadi saya bisa mengerti kenapa banyak orang yang percaya perkataan Dr. Lois ini tentang COVID dan menjadikannya rujukan kebenaran. Padahal dari rekam jejaknya, dia tidak pernah berurusan dengan pasien COVID dan tidak pernah juga menjadi tenaga kesehatan. Dia hanya mengambil referensi-referensi dari luar negeri dan mengembangkan teori konspirasi itu sesuai dengan pemikirannya. Dan yang menerima pemikiran dia itu sama-sama menyukai teori konspirasi juga tanpa pernah tahu kebenaran sesungguhnya. Lah, wong yang ngomong dokter, ya harus percayalah. Begitu kira-kira. Saya kok jadi ingat para penganut teori bumi datar ya. Yang terus-menerus meyakini kalau bumi ini datar meski begitu banyak bukti yang menunjukkan kalau bumi ini bulat. Buat mereka, bumi bulat itu adalah konspirasi global. Entah apa untungnya di elit global ini membuat konspirasi kalau bumi itu bulat. Saya mendukung langkah Polri yang menangkap Dr. Lois karena apa yang dia lakukan sudah tidak lucu lagi, malah cenderung berbahaya. Bayangkan, di saat pemerintah sedang mati-matian melawan COVID, di saat ada orang-orang yang sedang berjuang melawan penyakitnya karena COVID, di saat ada orang-orang yang sulit ekonominya karena COVID, ada seorang yang bergelar dokter terus-menerus mempropagandakan ketidakpercayaannya kepada COVID. Kalau dia meyakini bahwa dia tidak percaya COVID untuk dirinya sendiri, itu sih oke saja. Tapi menjadikannya propaganda sehingga membuat banyak orang bingung dan berdampak pada melawan pemerintah karena termakan hoax yang beredar, itu sama saja provokator. Dan provokator di saat negara sedang butuh kesatuan pemahaman dalam melawan wabah yang berbahaya ini harus ditangkap karena bisa membuat banyak program pemerintah berantakan. Bayangkan saja, pemerintah punya prioritas untuk terbentuknya herd immunity dengan memberikan vaksin kepada banyak orang. Kalau tercapai 70% saja orang yang divaksin, maka tahun depan kita akan bisa hidup kembali dengan normal. Tapi target ini bisa berantakan kalau orang seperti Dr. Lois ini dibiarkan berkeliaran bebas dan membuat orang jadi tidak mau divaksin. Saya sih hanya mau pesan, ayolah kita tingkatkan kemampuan literasi kita yang sangat rendah dan kalah dengan negara-negara tetangga. Kita ini banyak yang malas mikir dan cenderung cuma ngikutin apa kata orang saja. Pokoknya kalau yang ngomong sudah punya gelar Habib, Ustadz, dokter, profesor, mau disuruh nyemplung ke jurang, ya nyemplung ke jurang. Mau protes, takut karena kastanya rendah. Akhirnya ya nyemplung lah. Ntar pas mati karena COVID dan di akhirat ditanya, kok lu nggak pakai masker atau minum obat atau ke dokter supaya nggak kena wabah? Terus mau jawab apa coba? Kata si Dr. Lois begini. Itu pasti yang nanya kebingungan. Dr. Lois itu siapa sih? Tukang rujak. Mari kita bermedsos dengan akal. Semua informasi kita serap, tetapi gunakan akal kita untuk memfilter mana yang salah dan mana yang benar. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau wawasan kita luas dan banyak membaca dan bertanya pada banyak orang. Saya yakin kalau kita begitu, kita tidak akan tersesat di dalam kegelapan. Setuju? Mari seruput kopinya. Gaspol!